Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredia Maulana Sofa dari kelas 5B, NIM 2004-0041. Di video kali ini saya akan mempresentasikan yang berjudul dengan transformasi variabel waktu. Oke, kita langsung aja. Oke, yang pertama itu adalah apa sih itu transformasi variabel waktu? Nah, transformasi variabel waktu itu adalah salah satu konsep fundamental dalam analisis sinyal. Transformasi ini memodifikasi bentuk sinyal dengan mengubah variabel waktu tanpa mengubah amplitudenya. Oke, berikutnya adalah tujuan. Nah, tujuannya itu adalah mengeksplorasi bagaimana sinyal berperilaku sebagai kondisi waktu. Oke, berikutnya adalah jenis-jenis transformasi waktu. Yang pertama adalah kompresi, yang kedua adalah ekspansi, yang ketiga adalah refleksi. Oke, sinyal dalam domain waktu. Sinyal kontinu xt adalah fungsi yang merepresentasikan variasi suatu kuantitas terhadap waktu. Transformasi menghasilkan sinyal baru x ketik t. Transformasi waktu mengubah variabel waktu t dalam sinyal asli xt. Berikutnya adalah, nah ini adalah kompresi waktu. Nah, kompresi waktu itu mempercepat sinyal dengan memperkecil skala waktu. Nah, rumusnya itu adalah xt sama dengan X AT hanya itu lebih besar satu. Efeknya itu adalah sinyal lebih pendek, frekuensi bertambah cepat. Berikutnya adalah ekspansi waktu. Ekspansi waktu itu adalah mempercepat sinyal dan membesar skala waktu. Rumusnya adalah xt sama dengan x AT. Nah, itu 0 dari A dari A 0 dari sampai 1, sorry. A lebih kecil 0 sampai 1. Nah, untuk efeknya itu adalah sinyal lebih panjang, frekuensi berkurang. Kemudian adalah refleksi waktu. Refleksi waktu definisi membalikkan sinyal terhadap sumbu waktu. Rumusnya adalah x t sama dengan x t min 1. Kemudian efeknya adalah sinyal menjadi cerminan, frekuensi tetap sama. Sini adalah menggunakan MATLAB. Nah, untuk visualisasinya itu harus menggunakan MATLAB dengan model sinyal kontinu, menampilkan grafik hasil transformasi. Nah, aplikasi transformasi waktu itu ada komunikasi audio dan memprosesan citra. Untuk komunikasi itu ada pengiriman data, audio itu modifikasi pitch atau tempo, yang berikutnya adalah memprosesan citra, pola temporal dalam citra berurutan. Nah, di sini ada soal yang dimana berikan sinyal xt sama dengan cos 2 kali pi kali t. Nah, plot sinyal asli dan hasil transformasi. Nah, di sini tulisannya kompresi, ekspansi, dan refleksi. Nah, ini dia untuk kodenya supaya kalian percaya. Nah, di sini saya besarin dulu. Nah, ini dia. Sini ada contoh codingan di mana yang pertama itu adalah kita memberikan shelty, create, sama close all. Berikutnya adalah kita bikin variabel yang namanya t dan x. Masing-masing ini ada
ada definisinya nanti. Nah, dari yang T itu adalah min 2 sampai 2. Tapi untuk langkah majunya itu 0,01. Itu dalam interval waktu. Nah, untuk X-nya itu sama dengan cos kali 2 kali pi kali T. Nah, sesuai dengan contohnya yang ini. Nah, selanjutnya kita ke figur. Figur itu istilahnya menggambarkan nanti di situ. Nah, baru plot T, X. Nah, B-nya itu adalah blue atau biru. Limit itu kemungkinan besar garis ininya, garis ininya lurusnya itu besarnya sebesar 1,5. Pasti dibikin kotakan. Nah, berikutnya adalah dikasih judulnya itu seperti ini. Kemudian X label dan Y label itu nanti di bagian Y itu ke atas bawah, X kiri kanan gitu. Nah, legend itu nanti akan menampilkan kayak data gitu, data yang di plotnya di situ. Nah, di sini ada kompresi waktu, terus ada ekspansinya itu ada T2. Nah, berikutnya adalah refleksi. Oke. Nah, kurang lebih begitu untuk codingannya. Sekarang kita langsung aja ke hasilnya. Nah, yang pertama itu adalah yang untuk sinyal aslinya. Nah, sinyal asli. Kayak dimaksud saya tadi itu yang legend itu yang ini nih. Ini jadi maksud saya legend itu ini. Nah, ini untuk sinyal pos itu nanti grafiknya itu tingkarnya ke bawah, bukan ke atas. Lengkungnya itu ke bawah, zigzagnya ke bawah. Tuh. Nah, berikutnya adalah kompresi ini pergeserannya itu cepat. Nah, ini kan tulisannya ST. Nah, 2 kali sih, ini 2 kali. Ini kita coba bandingin sama yang di sebelah itu kan titik titik ini ada di 1,5. Nah, sekarang sedangkan yang kompresi itu dikasih geseran sebanyak kira-kira berapa di sini? Ya 1,75 lah, kamangan itu gitu aja. Nah, berikutnya adalah ini kompresi semua tadi. Oke. Sorry, ini belum nakal. Nah, ini baru ini ekspansi. Nah, ekspansi ini sorry ini belum nakal ekspansi. Nah, di sini untuk ekspansi itu lambat. Jadi gitu, pergeserannya itu lambat. Nah, kalau yang tadi itu kan cepat banget tuh. Berikutnya adalah refleksi itu kebalikannya. Nah, kebalikannya kita coba bandingin sama yang ini. Kayaknya nggak ada yang berubah, nggak ada sih ya, istilahnya itu kebalikannya gitu. Nah, berikutnya adalah kesimpulannya adalah perbandingan hasil transformasi kompresi itu frekuensinya lebih cepat, responsi itu frekuensinya lebih lambat, refleksi itu membalikan sumber waktu. Terima kasih. Oke, sekian dari saya. Apabila tadi penjelasannya terlalu cepat, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.